Halo, perkenalkan nama saya Henry. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Rekayasa Perangkat. Oke, kali ini saya akan mengerjakan tugas algoritma, karena tugasnya di sini ada sebuah program yang akan untuk menghitung rata-rata, tetapi tugasnya ini kita disuruh untuk mengubah data yang dimasukkan ini menjadi array. Oke, di sini saya menggunakan editor dari website, jadi akan bilang C++. Oke, terlebih dahulu seperti biasa sebelum kita mengetahui program C++, kita include dulu library C++-nya, GeoStream. Selanjutnya kita include library untuk code mencetak teks nanti dengan string namespace std. Ini kita buat function utamanya. Oke. Oke, kita lihat programnya di sini ada variabel i yang digunakan variabel i nanti ulangan, kita tidak perlu gunakan. Kita perlukan variabel n dengan banyaknya data nantinya ya variabel fill rata-rata akan nanti di sini ya. Oke, kita inisialisasi dulu variabelnya. Kita tidak perlu inisialisasi variabel i, kita inisialisasi variabel n. Contohnya float fill. Kita tidak perlu menggunakan build di sini teman-teman, karena yang datanya di sini kita masukkan ke array. Saya gunakan itu jumlah rata-rata. Float jumlah rata. Oke, selanjutnya build-nya kita buat jadi array. Build. Nanti saja nih teman-teman. Banyak data. Kita cetak dulu nih teman-teman. Code. Code. Program. Itu kita. Oke, enter. Dan di sini ada sebuah code, banyaknya data yang akan disimpan di dalam n ya teman-teman. Oke, code del si masukkan banyak data. Oke, simpan cin ya, jika banyaknya data sudah disimpan di dalam n, maka kita akan buat array build nih. Jadi ulangannya nanti buat variabel array int build array. Banyaknya arraynya itu yaitu n ya teman-teman. Jika banyaknya data disebutkan 5, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Build 5, lalu data yang dimasukkan di perulangan nanti. Oke, untuk kita inisialisasikan dulu jumlah tadi, variabel jumlah tadi menjadi 0 nih. Jumlah dengan 0. Oke, selanjutnya kita buat ulangan. Ulangan input data. Oke, out for int i sama dengan 0. Jika i lebih kecil dari n,
Maksudnya ketika i 0 ini lebih kecil dari inputan user nanti, maka i plus plus yang akan dijalankan, maka user akan masukkan data ini. Oke, di sini kita code dulu. Code masukkan data ke i plus 1. Oke, langsung pada dot. Oh, ini oke, 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 coba data 2. Kalau kita lanjut izin, kita masukkan ke dalam bin i. Ulang. Oh, ini teman-teman, salah nih, ini lebih kecil nih. Oke, coba kita ulang dari masukkan data ke i plus 1. Oke, terus kita perlu input. Kita simpan dulu teman-teman hasilnya. Kita sudah masukkan data input di sini, jadi kita masukkan datanya itu ke dalam array bill. Oke, kita buat di sini cin bill, lalu kita masukkan ke sini 1, karena satunya akan bertambah-tambah seperti untuk menentukan indeksnya. Jadi ketika masukkan data ke 1 9, maka di array bill maka in data yang ke 0 itu 9, teman. Contoh 1 koma 3 dari 1 itu 1. Jadi ketika kita memasukkan nilai 1, maka 1 ini masuk ke array bill dengan indeks 0, teman-teman. Tapi di sini tertulis 1 karena akan membuat kita, teman. Sebagai contoh kita tidak ini, kita masukkan data 4, kita masukkan data ke 0. Jadi ketika 8, maka data ini masuk ke array dengan indeks yang ke 0 itu 8, teman. Indeks ke 1 itu 7, indeks ke 3 itu 2, indeks ke 3 itu 5. Oke, kita sudah menyimpan ini, menyimpan data, kita sudah berhasil menyimpan data. Selanjutnya kita eksekusi di sini. Setelah ditambah dengan jumlah
ditambah dan bil I. Sekarang coba kita buat dulu sini code apakah hasilnya sama. Oh, jumlah 2 2 2. Ya, ke jumlah ini artinya jumlah ditambah nilai array bil. Karena nilai array bil itu 2, maka 2 ditambah 2 itu 4. Oke, kita lanjut program kita di sini. Nah, di sini tadi kita sudah sampai di sini. Selanjutnya kita akan membuat data kita. Tapi sebelum itu kita ditugaskan untuk menampilkan output data yang dimasukkan masuk ke rata-rata teman. Oke, jadi kita buat ulangan lagi di sini. For ulangan output data. Oke, for INTI sama dengan 0 ketika I lebih kecil dari N, maka I plus dalam tugas kita akan buat output data ini teman-teman. Kita diperintahkan untuk menampilkan hasil semua data ini teman-teman. Oke, caranya dengan dahulu kita di sini buka code handle code menampilkan nilai data yang sudah masuk. Oke, dan jadi kita akan code bill-nya teman-teman. Kita hanya code bill, tampilkan nilai array bill dengan indeksnya sesuai yang akan bertambah-tambah dengan ini teman-teman, variabel ini. Oke, tapi kita perlu lebih rapi ketika sudah menampilkan nilai yang ke 0, kita cetak lagi code sebuah tanda Oke, ini ada pemisah ya teman-teman. Coba kita run dulu. Misalnya banyaknya data itu 3, masukkan data ke 0, 2, 2, 5. Untuk menampilkan nilai-nilai data yang masuk, kita perlu di sini enter. Oke, 3, 5, 7, 2. Dan nilai-nilai data sudah masuk. Datanya ini teman. Oke, agar lebih rapi ini kita buat video pertama nih. Dua, 7. Oke, ini teman-teman datanya. Ini jadi 2 kali. Di 2 kali jadi kayak ini kosong nih. Saja nih. Nah, 5 coba. 2, 4. Oke, ini data yang sudah masuk. Kita sudah berhasil menampilkan data yang sudah diinput ya teman-teman. Oke, nah kita ke langkah berikutnya itu mencari rata-rata teman-teman. Oke, kita lanjut programnya di sini.
cari rata. Oke, di sini rata itu diinisialisasikan dengan jumlah dibagi n itu. Rata dengan jumlah dibagi n. Oke, simpel saja. Selanjutnya kode jumlah dengan jumlah n saja. Kita oke, mungkin programnya sudah selesai nih teman. Dan masukkan banyaknya data itu di sini. Jika kita input 3 lah lebih 3, maka 3 ini masuk ke variabel n nih teman-teman. Selanjutnya di bawah ini ada sebuah array, di mana array ini banyaknya datanya itu adalah n. Karena n tadi kita 3, maka array ini banyak datanya 3. Ya, kita inisialisasikan variabel jumlah tipe data float ini sama dengan 0. Selanjutnya kita ke perulangan data, yaitu kita melakukan perulangan untuk data. Nah, untuk variabel i kita inisialisasikan sama dengan 0. Jika i lebih kecil dari n 3, i lebih kecil dari 3 ya, akan menjalankan masukkan data ke i, karena i 0 maka ke 0. Selanjutnya ketika sudah kita inputkan 2, maka 2 ini masuk ke array field dengan indeks dengan i yaitu 2 ya teman-teman. 2 ini masuk ke array field nih teman-teman. 2 sini. Nah, jalankan jumlah. Oke. Masuk selanjutnya jumlah sama dengan field. Field tadi 2, jumlah 0, 2 tambah 0 itu 2. Selanjutnya ketika masukkan data kedua dan ketiga, maka 3 ini masuk ke field, jadi jumlah masuk ditambah 2 tadi itu hasilnya 2, dari sini selanjutnya tambah 3, hasilnya itu 5, kemudian kita tambah 2, selanjutnya tadi jumlah ini 2 ini masuk ke field, selanjutnya jumlah ini tadi 5 ditambah 2 jadi 7. Oke, ada 3 lagi. Nah, code enter. Oke, coba data 3, 5, 5, 4. Oke, jumlah itu tadi, jadi jumlahnya itu 5, 5, 10, tambah 4, 14. Oke, ini kita punya perulangan data menentukan nilai-nilai data yang masuk, yaitu KI. Mari kita buat lagi teman-teman. 3, 5, 4, 7. Oke, di sini ada perubahan data. Ketika ini sama dengan 0, i lebih kecil dari n itu 3, i 1 lebih kecil dari 3, maka akan menjalankan cetak hasil dari field dengan indeks i. Indeks i yaitu 0, field dengan indeks 0 yaitu 5, akan ditampilkan di sini. Selanjutnya cetak karakter ini, selanjutnya kembali sampai ke 3. Jika i-nya sudah 1, maka cetak array field dengan indeks 1 yaitu 4,
dan cetak karakter ini, begitulah seterusnya teman-teman. Oke, kita sudah menemukan datanya, balik ke jumlah. Sini ada variabel data, dan data ini direalisasikan dengan jumlah. Jumlah tadi hasil dari pertambahan itu 49 tambah 16, 16 dibagi n, n itu 3 dengan 16 dibagi 3, itu hasilnya rata. Jadi kita code jumlah, jumlah sama dengan masukkan variabel jumlah di jumlah ini tadi 16, plus sama dengan 16, selanjutnya rata, code rata-rata sama dengan rata di dibagi n, 16 dibagi 3, 16 dibagi 3 itu nilainya 5. Oke, saya kira sudah sampai di situ ya program ini menjadi yang menggunakan array. Oke, saya izin pamit undur diri. Karena kesalahan yang saya ucapkan, saya dan sekian dan